Yuk, kembali lagi di channel Vokozer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Babang Grid ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Grid berhasil mengalahkan Max Ong dan membuat HP-nya turun di bawah 10% berkat bantuan damage gila dari sosok Demon Yaruk serta serangan kill pamungkas Grid yang menembus tubuh Max Ong hingga terjadi ledakan besar di dalam istana. Max Ong yang udah kalah nanya ke Grid, kau sebenarnya kau siapa? Sambil tersenyum lebar Grid ngejawab, udah ku bilang bukan kalau aku adalah orang yang akan membalaskan dendam kepada kekaisaran Saharan. Dengan kekalahan Max Ong ini akhirnya Hidden Link Quest EOP Mina berhasil diselesaikan. Sementara itu di luar istana Siren, pasukan aliansi OVG dan Siren baru aja berhasil membantai habis semua penyusup dari Guild Blood Carnival. Tapi tentu aja yang paling berkontribusi mengalahkan musuh-musuh ini adalah Piaru dan juga Asmopil. Gabungan mereka berdua berhasil mengalahkan musuh paling enggak 1000 orang lebih. Member OVG nggak menyangka kalau ternyata Asmopil ini benar-benar kuat di luar dugaan semua orang. Nggak berselang lama Pangeran Gulong datang menyampaikan terima kasihnya kepada Jisuka atas bantuan luar biasa dalam perang kali ini. Meski warga Siren banyak yang menjadi korban, nyatanya kedatangan OVG berhasil meminimalisir kerusakan yang lebih parah. Pangeran Gulong ini bilang akan menceritakan kebaikan mereka ini dan kontribusi member dari OVG kepada raja. Makanya sekarang dia pun mengajak mereka untuk menemui sang raja. Kita kembali ke istana. Penyelesaian quest EOP Mina membuat info Jude dan Yaruk diupdate. Mulai dari Jude, maksimal strength, stamina dan agility udah meningkat sebanyak 1 kali. Tapi dia masih bisa meningkatkannya 19 kali lagi jika menang pertempuran melawan musuh yang dikenali. Ngelihat perkembangan Jude ini, Grid yakin kalau dia terus dilatih pasti bisa menjadi named NPC. Lalu untuk Yaruk, nggak ada kata-kata dah. Skillnya paling rendah itu rank S, rata-rata adalah S dan kadang ada SS plus. Gila, gokil parah dah. Kemenangan kali ini ngebuat Yaruk secara perlahan mengembalikan ingatan dan kekuatannya. Dan masih ada 9 kemenangan lagi melawan musuh yang dikenali agar kekuatan yang sebenarnya itu kembali. Sedikit info tentang Demon Yaruk ini. Dia terlahir sebagai demon tingkat rendah, seorang one horned demon yang udah melatih kemampuan swordmanship-nya tanpa menyerah agar bisa menjadi swordman terkuat di neraka sepanjang hidupnya. Namun dia nggak mampu melampaui batasan internal yang dimilikinya. Makanya dia kalah dan tewas saat melawan Great Demon Zepar. Setelah itu dia pun dikutuk dan jiwanya terikat di sebuah curse sword. Ngelihat info itu akhirnya Grid paham kenapa Yaruk sangat liar dan sulit dikontrol. Makanya Grid meminta Yaruk lebih berhati-hati lagi ke depannya nanti. Bisa-bisa dia juga terkena tebasan amukannya. Ucapan dari Grid ini ngebuat Yaruk tersenyum. Jujur Yaruk sedikit mulai menyukai Grid yang menunjukkan rasa persahabatan yang kuat. Dan dia pun kembali ke wujud pedangnya sambil bilang, aku terlahir memang untuk menebas. Kini giliran Grid menyelesaikan negosiasinya dengan Raja Max Ong. Tapi sebelum itu tiba-tiba Gulong bersama member OVG lain datang memasuki istana. Gulong kaget dong luar biasa ngelihat ayahnya bertekuk lutut di hadapan manusia. Dia nggak terima manusia seperti Grid berani-beraninya mau merebut tahta kerajaan Siren. Tapi Pak Ong langsung menghentikannya kalau yang terjadi nggak seperti yang dia pikirkan. Pak Ong bilang, coba lihat mata ayah kita. Sejak Oh Ong meninggal, apa kau pernah melihat tatapan ayah begitu tegas seperti sekarang? Dengan melampiaskan amarah, kini dia udah bernafas lega. Gulong hanya bisa diam melihat keadaan ayahnya yang memang udah berubah total sekarang. Sementara itu Max Ong sendiri penasaran dan nanya ke Grid, jawab aku, kenapa kau mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyelamatkan bawahanmu? Apa itu pilihan yang layak dipertukarkan dengan ambisi besar untuk merebut tahta? Grid diam sejenak dan lalu ngejawab, itu karena hutang. Aku udah terlalu lama bertingkah seperti orang yang salah. Mereka-mereka inilah yang mengoreksiku tanpa keraguan saat aku salah arah, menerima tantanganku, percaya dan mengikutiku serta menuntunku. Aku berhutang budi kepada mereka semua, kepada semua orang yang ada di sini. Itu sebabnya aku menyelamatkan mereka. Lagian dia adalah naik pertamaku yang bersumpah untuk melindungiku apapun yang terjadi.
terjadi. Aku menjadi Guild Master sekalipun adalah untuk membalaskan semua kebaikan yang kuterima dari mereka. Posisi pemimpin ini adalah tempatku untuk membayar semua hutangku kepada mereka. Bukankah kau juga punya hutang pada rakyat-rakyatmu yang percaya dan mengikutimu itu? Aku memang gak bisa memahami perasaanmu yang kehilangan anak itu. Tapi lain halnya dengan duduk sendirian di tahta dan itu mengabaikan rakyatmu sendiri. Jika dukamu terlalu dalam dan kau ingin berhenti, maka turunlah dari singgasana itu. Kenapa kau gak serahkan aja urusan Empress Saharan kepadaku? Berhutanglah seperti yang udah kulakukan. Kau akan melihat siapa yang akan mendukungmu selama ini. Kata-kata Grid tersebut membuat mata Max Ong terbuka lebar. Dia kehilangan kata-kata ngelihat kebijaksanaan luar biasa dari seseorang yang tadinya dia tuduh mau merebut tahta dari Siren. Mendengarkan kata-kata bijak Grid serta permintaan tulus dari Pak Ong agar mengamankan masa depan Siren, akhirnya Raja pun bilang, namamu Grid ya? Kudengar dari Eupemina kau adalah penguasa wilayah Reidan. Rasanya lancang aku bicara tentang hutang saat aku sendiri terlahir dengan kekuasaan. Meminjam bantuan dari orang lain, khususnya dari dunia luar, adalah sesuatu yang gak kupertimbangkan hingga dengan sekarang. Tapi aku gak bisa membiarkan rakyatku terdorong menuju ajal hanya karena urusan kerajaan. Kami para Siren bukanlah orang yang bisa melindungi dan merubah sekaligus. Tapi kulihat kau adalah orang yang tepat untuk melakukan itu. Kau bisa mengendalikan monster dan demon yang berada di dalam tubuh manusiamu itu. Seseorang yang memprioritaskan nyawa bawahannya sendiri. Kalau aku harus meminta bantuan, maka aku ingin memulainya darimu. Ajarkan dan bimbinglah Siren dari depan. Saat suatu hari nanti kau menghukum Empress busuk itu dan mencapai posisi yang sesuai dengan takdirmu, Siren akan mengikutimu Raja Grid, kata Max Ong sambil mengaktifkan skill gelembung air untuk menyembuhkan semua luka Grid dan juga kawan-kawan. Para member OVG semuanya kaget karena sesuatu seperti ini ternyata bisa terjadi. Seseorang dari spesies lain bersumpah setia kepada Grid. Satu langkah lebih maju menuju jalan True Lord. Mendapatkan amanah dari Max Ong ini, Grid pun bilang sambil tersenyum, kau bisa mengandalkan aku. Akan kutunjukkan padamu dunia luar yang berbeda. Gak berselang lama, perjanjian aliansi antara OVG dan Siren didirikan di bawah kepemimpinan dari Leol. Dalam perjanjian tersebut terjadi timbal balik yang kompleks dalam bidang militer, ekonomi dan juga spiritual. OVG bersedia mendukung keuangan dari Siren dengan memberikan 100.000 gold tiap bulannya untuk perkembangan mereka dan untuk pembangunan mereka juga. Akan tetapi setelah 2 bulan kemudian, OVG berhak mendapatkan 20% pendapatan Siren setiap bulannya juga. Jika terjadi keadaan darurat, OVG bersedia menempatkan pasukan di Siren dan mengambil alih komando militer dari Siren. Saat Grid nanti naik tahta, Siren otomatis akan menjadi bagian dari wilayah OVG. Benar-benar kerjasama yang epic parah dah. Bayangkan aja, satu guild besar hanya memiliki masing-masing satu wilayah dan kebanyakan guild bisa nggak memilikinya. Justru guild OVG menjadi yang terdepan dalam membentuk satu negara yang utuh dengan area kekuasaan yang luas lebih dari satu wilayah. Itu semua terjadi berkat Grid tentunya. Di saat tawa 300 orang OVG menggema di seluruh negeri, bagi beberapa orang itu menjadi rasa takut yang menghantui mereka kemanapun. Seperti Black dan White yang kalah dalam peperangan melawan OVG sebelumnya. Mereka buru-buru minta bantuan ke Guild Master Blood Carnival untuk membalaskan dendam mereka ke Reidan secepat mungkin. Tapi Guild Master mereka bilang kalau Blood Carnival nggak menerima permintaan misi dengan tingkat kesuksesan yang rendah. Dia menyatakan harus bersabar menghadapi OVG dan petani legendaris. Tunggu dulu pertemuan mereka berakhir baru balas dendam nantinya. Tapi tiba-tiba Black nanya ke kakaknya, "Kak, celanamu kemana?" Pertanyaan yang membuat White jelas malu di depan Guild Master mereka. Ya, faktanya celana dari White sekarang dipegang oleh Piaro. Dia mengambil celana tersebut sebagai dropan item setelah White mati sebelumnya, lalu memberikannya kepada Grid yang sekarang masih berada di istana Siren. Grid mengakui kalau White sangat kuat setara dengan Kraugel. Untung ada Piaro yang menggunakan skill Instanded sehingga White bisa dikalahkan dengan mudah. Mendapatkan celana panjang White, Grid pun mengaktifkan skill appraisalnya. Sayang skillnya nggak bisa sepenuhnya memahami fungsi item tersebut, cuma sebagian. Celana itu ternyata bernama Kruge Pants dengan Great Legendary. Durability-nya nggak terbatas cuy, dan defense-nya 430. Celana itu punya tingkat pengurangan damage 40%. Nggak peduli damage apapun datang dari tebasan ataupun tusukan, apalagi berdasarkan persentase bukan stat
flat biasa. Sesuatu yang membuat Grid tercengang berkeringat dingin. Tiba-tiba Grid teringat kalau nama Crouch pernah disebutkan oleh Khan sebelumnya. Dia adalah seorang penjahit legendaris 200 tahun yang lalu yang membuat equipment steel paling terkenal, Invisible Clock. Bisa dibilang hoodie zip up yang dimiliki Grid sekarang ini terinspirasi dari mahakarya Invisible Clock dari Crouch ini. Dalam hati Grid bilang, item dengan durabilitas nggak terbatas yang nggak bisa di-appraisal dan terpasang nama pencipta di dalamnya. Udah pasti nih celana adalah karya Crouch yang dibuat dengan kain buatannya sendiri. Siapa sangka aku bisa melihat karya seorang legenda di sini. Meski celana itu hebat, tapi Grid ngerasa defense-nya terlalu kecil untuk style bertarungnya yang barbar. Makanya Grid berpikir keras siapa yang cocok untuk menggunakan celana ini. Dan dia pun memutuskan untuk memberikannya ke Fucker yang memang sangat membutuhkan agility dan evasion dalam style bertarung asasinya. Lalu tiba-tiba Pyaro bilang ke Grid, setelah semuanya selesai, saya memiliki permintaan untuk membantu proses rekonstruksi. Saya ingin bertani di sini. Tolong izinkan saya menetap di Siren, kata Pyaro yang membuat Grid dan juga Leol terbengong-bengong. Leol bahkan sampai bilang, hah? Di sini kan cuma ada pasir dan air laut. Mana bisa bertani di sini? Lagian kau Pyaro adalah aset yang sangat nggak tergantikan. Nggak ada Pyaro sama aja dengan pertahanan Raidan akan sangat melemah. Mendengarkan itu Grid pun tersenyum dan menjawab, makin mustahil dilakukan, makin penasaran aku ingin ngelihat hasilnya. Baiklah, aku izinkan, kata Grid yang membuat Leol sangat kesal. Grid bilang ke Leol, ya mau gimana lagi kan? Orang yang seperti dia itu akan sangat gelisah ketika melihat lahan yang kosong tanpa benih. Mana bisa dia dihentikan? Jangan khawatir Leol, kita bisa menutupi ketidakhadiran Pyaro ini. Kita kan punya si cuma prajurit, kata Grid yang membuat Asmobil tersentak kaget. Pyaro mengakui Asmobil udah sangat kuat sekarang, cocok untuk menjadi pelindung Raidan selagi dia nggak berada di sana. Dengan tekad membara, Asmobil pun ngejawab, aku Asmobil nggak akan pernah mengkhianati kepercayaan seorang teman, kata Asmobil sambil mengaktifkan trait Determination of the number 2. Sekarang adalah dimulainya hari sang legenda of Just Soldier yang akan mengejutkan dunia. Dan akhirnya setelah EOP Mina pamit dengan Raja Max Ong dan para pangeran dengan mengharukan, member OVG pun melakukan mass teleport untuk kembali ke Raidan kecuali Pyaro. Nggak berselang lama akhirnya Grid bisa jumpa lagi dengan Iren setelah sekian lama. Ya udah pasti dong Grid week dulu sama istrinya. Sementara itu EOP Mina sendiri saat ini sedang ngecek Mumut Magic Book dengan Grid yang nggak diketahui sebagai hadiah dari penyelesaian quest Siren di kamarnya di Raidan. Sebagai kelas duplikator yang cuma bisa meniru skill bukan mempelajari, EOP Mina ngerasa isi buku tersebut bisa sia-sia nih kalau dia buka sembarangan. Makanya dia pun berniat untuk menjual buku itu ke Zetnos ataupun Leila. Tapi mengingat Grid yang memberikan item ini dan karena ini adalah milik Mumut, pasti item ini sangat OP. Mumut itu adalah magi jenius yang bahkan diwaspadai Braham. Magic Book dari orang yang telah melampaui magi legendaris. Akhirnya EOP Mina membuka buku tersebut dan muncullah notif yang mengatakan intelijen Anda berada di bawah 5000. Anda bisa menyerap pengetahuan baru. Akuisisi pengetahuan gagal. Notif tersebut diikuti dengan petir yang menyala dari buku tersebut dan membuat EOP Mina tentu aja panik kalau buku legendaris itu nanti hancur. Dan tiba-tiba muncul lagi notif yang bilang dengan efek titel Guardian of Siren, Anda berada di bawah perlindungan Dewa Laut. Pengetahuan Mumut memberkati Anda. Pengetahuan kini ditulis ulang agar lebih mudah dimengerti. Seketika petir barusan dilenyapkan oleh efek titel tersebut dan akhirnya EOP Mina pun mendapatkan Mumut Water Attribute Magic dan Mumut Non Attribute Magic. Mumut Water Attribute Magic grade-nya legendary loh dan masih bisa tumbuh lagi. Stage satunya aja bisa mengkonversi mana menjadi air dan juga es. Sedangkan Mumut Non Attribute Magic grade-nya juga legendaris yang bisa tumbuh. Stage satunya aja memberikan efek 30% Magic Defense Penetration. Bayangkan aja sekuat apa EOP Mina sebagai magi kalau dua magic ini di level puncakan nanti. Lalu sekarang muncullah sebuah hidden quest baru bagi EOP Mina untuk membebaskan jiwa Mumut. Siapa lagi kalau bukan dari cengkerapan Necromancer Agnus. Sedikit cerita tentang Mumut. Dulunya dia adalah seorang jenius yang rapuh, mendedikasikan hidupnya yang sakit-sakitan pada penelitian magic. Dia mendirikan sistem teori magic yang bisa digunakan setiap orang dengan mudah. Mumut mengira pencapaiannya di dunia udah luar biasa dalam mencetak sejarah magic, tapi pencapaiannya ternyata dicuri oleh Braham
Braham, gurunya sendiri yang merasa iri. Hal ini membuat Mumut sangat syok dan memicu rasa bencinya. Makanya dia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dia menciptakan formula magic yang bahkan melampaui formula milik Braham sekalipun dan mendapatkan orb terkuat di Siren. Tapi di Siren dia malah ketemu dengan seorang wanita Beastman. Berkat wanita itu akhirnya Mumut melupakan balas dendamnya dan menjalani kehidupan bahagia di umurnya yang sangat singkat itu. Ketika meninggal, Mumut menutup matanya dengan bahagia di pangkuan kekasihnya. Tapi sayang dia nggak bisa mendapatkan kematian yang damai gara-gara tulang belulangnya lalu diambil oleh kontraktor of Baal, Agnus, sehingga jiwanya yang udah harus pergi dari dunia ini diikat kembali oleh tulang tersebut, menjadikannya sebagai boneka pembunuh. Dan itulah sekarang yang menjadi hidden quest bagi Eupemina. Notif quest bilang selamatkan Siren yang sangat disayangi Mumut dan gunakan kekuatan baru ada untuk membebaskan jiwa Mumut. Syarat penyelesaiannya hancurkan Leech of Mumut yang telah diambil oleh Baal kontraktor. Kemudian bebaskan jiwanya. Hadiah penyelesaiannya membuka seluruh Mumut Magic dan mendapatkan Growth Type Legendary Class Mumut Successor. Waduh, tadi aja udah dapat 2 skill Growth Legendary, sekarang bisa mendapatkan Legendary Growth Class. Gila, OP banget dah. Mumut Successor lagi. Spontan mata Eupemina terbuka dengan sangat lebar ngelihat tulisan Growth Type Legendary Class itu. Ya, meski di notif questnya nggak dibilang kalau Baal kontraktor itu adalah Agnus, menurut Memensi Eupemina pasti akan berhadapan dengan Agnus setelah dapat info dari jiwa Braham yang ada di dalam diri Grid. Ya, atau bisa jadi Grid yang akan menghadapi Agnus nanti. Nggak berselang lama, Eupemina yang kegirangan mendapatkan magic book yang luar biasa itu buru-buru mendatangi Grid dan memeluknya untuk mengucapkan terima kasih. Sewaktu Eupemina menunjukkan questnya, Grid pun sangat kaget dan dia bilang, wah, share questnya dari Eupemina ini gacor parah coy. Growth type ini dimulai dari legendary. Kalau beneran seperti itu berarti stake selanjutnya adalah stake yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun, bukan Great Mythic. Gila bro. Setelah Eupemina pamit dan Grid lanjut crafting di workshopnya, Grid pun bilang dalam hati, kukira mencapai Mythic cuma mungkin dengan sepenuhnya menyatukan teknik Pakma dan magicnya Abraham. Tapi Mumut Successor bisa meraihnya cuma dengan skill magic, kata Grid yang membuat jiwa Abraham ikutan terkesima. Abraham menyatakan andai Mumut yang jenius itu hidup lebih lama, jangankan Grid, Muller si Sursain aja bisa dia lampaui. Mendengarkan itu Grid bukannya iri, tapi malah dia bilang sampai bisa melampaui si Muller juga. Hebat. Aku akan dilindungi oleh kelas terkuat. Kepedulian Grid pada member OVG benar-benar membuat Braham gak habis pikir. Bisa-bisanya orang yang punya potensi lebih besar bicara rendah hati seperti ini. Tapi kemudian Braham bilang, meski begitu quest ini gak akan mudah. Apa kau bisa mengalahkan kontraktor of Baal saat ini? Bahkan Sursain Muller aja gak bisa melawan Pakma yang mendapatkan kekuatan dari Baal. Kalau kau penasaran dengan kontraktor barunya, kau harus membuat para necromancer di Vampire City itu mau membuka mulut mereka. Akhirnya Grid pun mendatangi Leul untuk mendiskusikan hal tersebut. Dia tahu Leul pernah ngelihat necromancer di Vampire City, makanya Grid nanya siapa necromancer itu. Jujur Leul belum yakin Grid bisa mengalahkan Agnus untuk saat ini. Agnus itu adalah player paling buruk dan sangat sulit untuk diajak bicara. Makanya Leul sengaja nggak ngelaporin detailnya selama ini kepada Grid. Tapi karena ada hadiah besar yang berkaitan dengan necromancer tersebut, akhirnya Leul terpaksa jujur bilang ke Grid tentang identitas dari Agnus, kontraktor of Baal saat ini. Grid tahu Agnus itu adalah seorang high ranker yang berada di peringkat kelima global setelah Kraugel dan Yura mengosongkan posisi mereka. Gak cuma itu, dia juga mendapatkan epic class di awal game seperti Cards dan juga Eupemina. Makanya Grid pun bilang ke Leul, ya sepertinya dia orang yang hebat. Ayo kita bawa semua orang dan keroyok dia bersama. Jumlah pasti akan selalu menang, bukan? Leul menolak tegas ide dari Grid ngeroyok Agnus ini karena udah terlalu banyak quest anggota lain dan urusan dalam negeri yang menumpuk sejak kompetisi nasional. Apalagi Aslan udah menjadi Raja Etnal berkat dukungan Kekaisaran Saharan. Udah pasti Aslan mengincar dan menuduh OVG terlibat dengan pembunuhan Pangeran Ren. Jadi intinya kekuatan OVG nggak cukup untuk menghadapi semuanya sekaligus untuk saat ini. Terkait Agnus juga, Leul bilang ke Grid kalau pasukan yang dia miliki itu sangat masif, termasuk pengikut setia dari Leech sampai dengan Dead Knight.
Tanpa kegiatan eksternal seperti kompetisi internasional, kemungkinan besar dia menghabiskan waktunya untuk grinding. Lebih penting lagi, bahkan jika dia hanya sendirian, kekuatan tempur Agnus ini beberapa kali lebih tinggi darimu. Kekuatan tempurnya ini udah melebihi level player biasa. Dia udah setingkat dengan sebuah kerajaan. Dia adalah lawan yang gak bisa kita kalahkan sekarang. Agnus adalah psikopat yang akan menyiksa lawannya tanpa henti. Aku lebih suka menghindarinya untuk saat ini, tapi kita nggak bisa menghindarinya karena quest EOP Mina. Kita harus berurusan dengan keluarga kerajaan Etnal terlebih dahulu dan melakukan persiapan. Ucapan Leol barusan sebenarnya membuat Grid agak kesal sih, karena kan dia dianggap lebih lemah dari si Agnus ini. Tapi untuk saat ini Grid terpaksa mengikuti saran dari Leol yang memang lebih rasional dan juga lebih berhati-hati. Makin stres mikirin Agnus, Grid pun kembali ke workshop craftnya. Grid sadar musuhnya udah semakin kuat, makanya dia harus upgrade equipment sekarang juga. Kebetulan Grid mau membuat equipment dari bahan adamantium, sebuah mineral yang hanya bisa ditambang di alam para dewa Asgard. Bahan yang Grid dapatkan sebagai juara 2 kompetisi internasional. Adamantium memang bahan yang sangat hebat karena bisa menerapkan tingkat strength, hardness, dan juga kerapuhan yang diinginkan blacksmith tanpa batasan. Selain itu mengandung defense power yang kuat dan bisa menyebabkan hal nggak terduga. Lagi asik mikirin bikin equipment apa, tiba-tiba Joe Abraham muncul dan bilang, adamantium tuh, mineral yang setara dengan bloodstone kecuali pavranium. Kau mau bikin armor ya? Kau kan selalu terkena serangan soalnya. Enggak, defenseku udah cukup. Triple layer set udah cukup kuat bersama dengan Landier Clock, jawab Grid dengan wajah yang cukup kesal. Grid mengira adamantium ini akan mubazir kalau dipakai untuk naikin defense lagi, karena sedikit musuh yang kuat dalam magic dan physical attack sekaligus. Makanya sebaiknya dia membuat senjata baru yang lebih OP selagi jiwa Iarok belum bisa diajak kerjasama. Tapi masalahnya Grid punya Black Transformation. Menggunakan Black Transformation sambil memegang senjata adamantium yang memiliki defense power, ya itu seperti dua kekuatan yang saling berbentrokan. Spontan Grid teringat gimana sakitnya dulu mendapatkan penalti menggabungkan dua kekuatan yang saling bertolak belakang tersebut. Sayangnya defense power sangat penting untuk melawan necromancer seperti Agnus dan para lich-nya. Makanya Grid benar-benar kebingungan di sini. Ngelihat itu, Braham pun tertawa dan bilang, kau berencana untuk meledakkan kepalamu dengan menggunakan dua kekuatan yang berlawanan sebelum mengalahkan musuh. Itu tindakan yang kelewatan bodoh. Tapi tiba-tiba Grid tersentak kaget mendengarkan ucapannya sendiri tadi. Lalu dia pun bilang lagi, benar, kepalaku nggak akan meledak kalau senjatanya nggak harus aku yang menggunakannya langsung, bukan? Seperti God Hand. Mendengarkan itu, Braham pun bilang, idemu menarik sih, tapi keahlian pedang God Hand kan jauh di bawahmu. Itu nggak akan menjadi ancaman bagi musuh. Kalaupun bisa membuat musuh kewalahan, nggak ada senjata dengan jaminan hit 100%. Mendengarkan itu, Grid malah tersenyum dan ngejawab, lihat aja, nggak ada yang nggak bisa diciptakan oleh seorang legendary blacksmith. Mana detection melacak mana dari apapun yang dideteksi, bukan? Aku akan memasangnya pada God Hand, senjata yang memiliki durabilitas tanpa batas, hit ratio 100%, sekaligus senjata rahasia yang harus kupegang sendiri. Spontan ide cemerlang itu membuat Braham tercengang kaget. Dia malah bilang lagi, kau pikir itu seperti magic missile? Mana detection adalah magic yang sangat kompleks. Mengubah mana yang besar menjadi berbagai bentuk dan substansi adalah tantangan tersendiri. Selain itu, menganalisa dan membuatnya mampu melacak itu lain lagi tingkat kesulitannya. Jadi Braham nggak bisa nih ngubah magic untuk God Hand. Sayang sekali ya, kata Grid memprovokasi Braham yang membuatnya benar-benar kesal. Braham pun langsung menjawab, bukan aku nggak bisa, tolol. Bagiku kerumitan seperti itu semudah bernafas. Sialan, jangan memprovokasiku bangsat. Grid pun makin senyum-senyum dan bilang, apa kau nggak penasaran? Kekuatan gabungan antara legendary Great Mag dan juga legendary Blacksmith itu pasti akan menciptakan sesuatu yang akan mengejutkan dunia, kata Grid dengan senyumannya yang mirip dengan Pakma. Dan itu membuat Braham terdiam kehilangan kata-kata. Seketika Braham bernostalgia masa lalu, gimana dulu dia bisa bersahabat dengan Pakma dan bekerja sama menciptakan banyak hal. Tapi dia masih sakit hati karena dikhianati
mengkhianati Pakma dulunya. Jujur dia nggak mau merasakan sakitnya pengkhianatan itu lagi dari seorang legendary blacksmith. Tapi dia juga ngelihat sosok Grid adalah sosok yang berbeda dari Pakma. Jika Pakma melakukan inovasi tanpa henti dan menghalalkan segala cara untuk perdamaian dunia, sebaliknya Grid adalah orang yang cuma peduli kepada dirinya sendiri dan juga teman-temannya, orang di sekitarnya. Orang yang bahkan gak bisa berpikir untuk ninggalin orang-orang terdekatnya. Seorang legenda naif menurut Braham. Tapi itu juga lah yang membuat dia setuju untuk membantu Grid membuatkan senjata barunya. Gak berselang lama, Grid dan Braham pun mendiskusikan panjang lebar terkait senjata yang akan mereka buat berdua. Menurut Grid, untuk mendapatkan senjata yang kena 100% secara konsisten meski diayunkan sembarangan harusnya adalah hammer. Tapi menurut Braham, hammer punya satu kelemahan, gravitasinya gampang melenceng sehingga menimbulkan celah yang besar. Makanya Grid pun berniat untuk membuat pedang baru juga untuk dirinya sendiri, menggantikan Iaruk sekaligus menutupi celah dari God Hand yang bisa menyerang dengan ayunan keras demi akurasinya. Grid bilang God Hand punya durabilitas gak terbatas, jadi selama mereka bisa menyerang secara akurat, ditangkis pun gak jadi masalah. Kalau jenisnya hammer, waktu untuk item combination nantinya dan juga dalam pertempuran bisa dipersingkat. Grid pun mulai menggambar blueprint senjata hammer barunya itu. Dia bahkan menambahkan tali dari Ogre Tendon ke pegangannya agar bisa dilempar untuk serangan jarak jauh. Kepala hammernya akan dibuat selebar dan seberat mungkin dari adamantium untuk akurasi dan kekuatan destruktifnya. Bahkan untuk memberikan magic enchantment, Grid udah berniat untuk meleburkan hammernya ke dalam tier of the Water Clan King. Blueprint pun selesai dan Braham pun mengakui kalau tampilannya sangat mengintimidasi dan memberikan rasa takut. Begitu mau kasih nama, tiba-tiba Leol datang ke workshop Grid dan bilang ada senjata mitos yang cocok dengan keagungannya. Senjata milik Thor, sang dewa petir, juga dikenal sebagai The Destroyer. Gimana kalau kita kasih nama Mjolnir? Grid suka dan setuju dengan usulan dari Leol ini. Kebetulan nama Mjolnir ini udah ada item yang lain, makanya nama blueprint pun berubah menjadi Mjolnir Human World Version dengan rank antara unik hingga legendary dengan tipe growth. Tipe berkembang lagi. Pas Leol ngelihat keterangan blueprint tersebut, matanya langsung terbuka dengan lebar dan wajahnya mulai sangat kaget. Attack powernya bisa sampai 1400 cuy. Semakin cepat dilemparkan, memberikan efek petrify selama 0,1 detik jika terkena musuh, termasuk mengurangi durability dari objek yang terkena hammer tersebut. Selain itu, memberikan 2400 fixed damage pada demon dan juga undead. Terdapat peluang tinggi memberikan status fear pada sesuatu yang diakui sebagai musuh, bahkan meningkatkan kecepatan skill terkait blacksmith secara signifikan. Keterangan blueprint itu mengatakan sebuah alat yang diciptakan oleh sang legendary blacksmith Grid menggunakan adamantium yang merupakan mineral divine. Hammer serbaguna yang mengerahkan kekuatan absolut baik dalam hal produktif maupun destruktif. Tergantung pada pertumbuhannya, senjata ini dapat sebanding dengan divine weapon Mjolnir. Leol nggak bisa menahan rasa terkejutnya membaca notif tersebut dan dia bilang, apa-apaan ini? Awalnya aku udah siap akan jadi barang gagal, tapi nggak aku sangka statusnya luar biasa di luar nalar. Grid pun tersenyum mendengarkan Leol terkaget-kaget memuji blueprint hammer barunya. Mau bagaimanapun, Grid akan melakukan yang terbaik, menciptakan equipment barunya demi mengalahkan Agnus sang necromancer. Ngelihat semangat blacksmith Grid, Braham pun bilang dalam hatinya, Pakma, kau membunuhku karena aku adalah seorang vampire, tapi kau akhirnya bekerja sama dengan Demon Ball meski kau mengocehkan soal kedamaian. Cih, lihat aku dari neraka sana, Pakma. Akan kubuat kau menyesal karena lebih memilih Ball ketimbang aku. Aku akan tumbuh ke titik di mana bantuanku sangat diperlukan bersama dengan keturunanmu sendiri. Ya, rencana blueprint Grid memang sangat fantastis, tapi setelah setengah bulan berlalu, seperti biasa Grid ini kan punya luck yang cukup ampas. Dia marah besar dan melempar hammer buatannya sampai 4 kali ke dalam perapian karena ranknya mentok di unik bukan legendary. Udah setengah, seperti yang udah Mimin bilang tadi, udah setengah bulan jalan tapi masih aja gagal. Namun karena konsentrasi Grid yang di luar nurul dan kesabaran gilanya,
maka hal-hal yang nggak mungkin pun bisa terjadi. Braham bilang dalam hati sambil menyaksikan Grid setiap harinya. Dia terus menggunakan adamantium dengan durabilitas tinggi dan Drake Fang untuk terus mencoba mencapai rank senjatanya menjadi legendary. Konsentrasinya setara dengan Mumut saat meneliti tentang magic. Meski bukan seorang jenius, tekadnya dalam menciptakan satu senjata itu benar-benar nggak tertandingi. Kalau dia dikaruniai bakat yang lebih besar lagi, pertumbuhannya pasti akan sangat mengerikan, mengesankan sekaligus juga menyedihkan. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Grid dan Braham mengulangi proses produksi yang sama setiap harinya. Saat Grid sibuk crafting hammer yang barunya itu, jiwa Yaruk yang tersegel dalam pedang udah nggak sabar lagi untuk keluar. Dengan nada kesal, Yaruk bilang dalam hati, dasar si Grid sialan itu. Ketika aku udah memulihkan cukup kekuatan untuk manifestasi, dia malah melupakanku sejak hari itu. Sebagai demon yang mengikuti hukum rimba dengan ketat, konyol kalau aku melayani manusia biasa yang lemah sebagai masterku. Akan kuperbaiki sikapnya itu dan kubuat dia menjadi pelayanku. Akan kubuat dia membawakan mangsa yang sangat banyak jumlahnya untuk kulahap semuanya agar kekuatanku pulih dengan sempurna. Aku akan menjadi pedang yang terasa sangat tajam untuk memotong si bajingan itu. Gak akan pernah ku maafkan kau karena udah meremehkan swordmanship terhebatku sebagai tipuan. Jiwaku yang udah tersegel 300 tahun karena tindakan pengecutmu itu akan segera mengaum Zepar. Kali ini aku pasti akan menebasmu bajingan. Baru aja mengucapkan kata-kata itu dalam hatinya, tiba-tiba dimensi kekangan jiwa Yaruk berretak karena dia dipanggil Grid untuk keluar. Saat dia keluar, terlihatlah Grid yang udah lengkap dengan set Holy Light armornya. Ngelihat itu, Yaruk pun langsung menerjang sekuat tenaga sambil teriak, kau itu terlahir untuk dihajar. Pertama-tama akan kubuat kau berlutut di hadapanku, kata Yaruk sambil menebaskan pedangnya secara full power. Siapa sangka tebasan itu berhasil Grid tahan dengan gampang menggunakan pedang barunya, pedang berwarna hitam. Spontan Yaruk yang kaget dia bilang dalam hati, hah? Pedang hitam itu belum pernah kulihat sebelumnya, apa ini? Sambil menebas pedangnya sekali lagi, Yaruk pun berteriak, kau pikir mainan barumu itu bisa mengurangi perbedaan kekuatan kita? Namun setiap Yaruk mencoba menyerang, Grid terus bisa menahannya dan bahkan Yaruk yang terluka. Dalam hati Yaruk bilang, apa pedang kembar yang bisa membelah menjadi dua? Ya, pedang hitam terbaru Grid ternyata bisa dilepas menjadi dua dan menjadi dual sword, menjadikan Grid bisa tukaran one handed sword dan juga dual wielding dengan sangat cepat. Sambil tersenyum, Grid pun bilang ke Yaruk, sepertinya kita punya tujuan yang sama ya. Sekarang berlututlah di hadapanku, Yaruk. Yaruk sangat kesal ngelihat trik permainan pedang murahan ala Grid ini. Makanya dia pun berniat untuk ngeluarin skill pedang terkuatnya yang bernama Sublime Sword. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget, God Hand datang menyerang dari segala penjuru. Yaruk pun buru-buru mencoba menghindari semua serangan dari God Hand sambil bilang dalam hatinya, ini percuma, mata demonku bisa melihat seluruh lintasan pedang. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget, berkeringat dingin karena ternyata God Hand menyerang dengan hammer Mjolnir. Dalam lintasan serangan itu, hammer Grid membaca pergerakan dari Yaruk dan memprediksikannya, sehingga nggak ada satupun celah untuk menghindar. Serangannya hanya bisa ditangkis. Yap, hit ratio mutlak. Dengan kaget, Yaruk berteriak, apa aku nggak bisa menghindarinya? Secara bertubi-tubi Yaruk terkena serangan dahsyat dari hammer di tubuhnya yang membuat dia benar-benar kewalahan. Dengan wajah yang kaget, Yaruk bilang dalam hati, hammer ini kekuatan penghancurnya sangat dahsyat. Terlebih lagi ada defense power yang menjijikan. Sialan, sejak kapan dia punya senjata sehebat ini? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan Babang Grid menghadapi demon Yaruk yang katanya swordmanship terkuat neraka? Saksikan terus alur cerita Grid hanya di channel Fokuser Anime. Kita akan update dengan waktu yang cukup singkat. Ya, jadi ditunggu aja.